Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang penilaian kelas untuk tugas mata kuliah penilaian pembelajaran matematika. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan beranggotakan Badriyah, Khairini, Muhammad Al-Azhar, saya sendiri Muhammad Ryan Ramadan, dan juga Siti Tarisa. Yang pertama adalah pengertian penilaian kelas. Penilaian kelas atau penilaian berbasis kelas atau PBK merupakan suatu kegiatan guru yang terkait dengan pengambilan keputusan tentang pencapaian kompetensi atau hasil belajar peserta didik yang mengikuti proses pembelajaran tertentu. Yang kedua adalah ciri-ciri penilaian kelas. Ciri penilaian kelas adalah yang pertama, belajar tuntas, di mana peserta didik tidak diperkenankan mengerjakan pekerjaan berikutnya sebelum mampu menyelesaikan pekerjaan dengan prosedur yang benar dan hasil yang baik. Setidaknya sebagian besar dari peserta didik mencapai KKM. Yang kedua adalah penilaian otentik, merupakan pengukuran yang bermakna secara signifikan atas hasil belajar peserta didik untuk ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Yang ketiga, berkesinambungan, yaitu memantau proses kemajuan dan perbaikan hasil terus-menerus dalam bentuk UH, UTS, UAS, dan UKK. Yang keempat, berdasarkan acuan, kriteria, atau patokan. Prestasi kemampuan peserta didik tidak dibandingkan dengan peserta kelompok, tetapi dengan kemampuan yang dimiliki sebelumnya dan patokan yang ditetapkan. Yang kelima, menggunakan berbagai cara dan alat penilaian, mengembangkan dan menyediakan sistem pencatatan serta menggunakan penilaian yang bervariasi seperti penilaian tertulis, lisan, produk, portofolio untuk kerja, proyek, pengamatan, dan penilaian diri. Selanjutnya, adapun tujuan dari penilaian kelas. Ada beberapa tujuan penilaian kelas, diantaranya yang pertama, untuk mengetahui tingkat pencapaian kompetensi siswa. Yang kedua, mengukur pertumbuhan dan perkembangan belajar siswa. Ketiga, mendiagnosis kesulitan belajar siswa. Keempat, mengetahui hasil pembelajaran. 5. Mengetahui pencapaian kurikulum. Keenam, memotivasi siswa untuk belajar. Dan yang ketujuh, memotivasi guru agar melakukan kegiatan pengajaran dengan lebih baik. Selanjutnya, ada peranan penilaian kelas. Menurut Departemen Pendidikan Nasional, peranan penilaian kelas adalah untuk yang pertama ada grading. Grading dalam penilaian kelas adalah membandingkan kedudukan seorang siswa terhadap siswa lainnya. Kedudukan siswa dibandingkan secara berurutan dengan siswa lainnya. Karena sifatnya membandingkan antara siswa satu dengan siswa yang lainnya, grading lebih bersifat kepada penilaian acuan normal atau PAN. Yang kedua, ada seleksi. Seleksi dimaksudkan untuk mengetahui apakah seorang siswa masuk ke dalam kategori tertentu atau tidak, apakah siswa dapat masuk atau tidak ke sekolah tertentu. Yang ketiga, ada penguasaan kompetensi. Penilaian bertujuan untuk mengetahui apakah seorang siswa telah menguasai standar kompetensi kelulusan yang dipersyaratkan pada jenis dan jenjang pendidikan tertentu. Yang keempat, ada bimbingan. Penilaian berperan mengevaluasi hasil belajar yang telah dicapai oleh peserta didik. Hal ini dimaksudkan dalam rangka membantu siswa memahami dirinya sendiri, mengambil keputusan dan langkah berikutnya dalam memilih program studi dan penjurusan serta pengembangan kepribadian murid. Yang kelima, ada alat diagnosis sebagai alat untuk mengetahui kesulitan atau kelemahan belajar peserta didik dan kemungkinan untuk mengembangkan prestasi yang mungkin dicapai oleh siswa. Dari diagnosis yang telah dilakukan, guru dapat mengetahui apakah seorang siswa membutuhkan remediasi atau pengayaan. Dan yang keenam, ada alat prediksi.
Dari hasil penilaian dapat diprediksi tingkat keberhasilan belajar siswa pada jenjang berikutnya serta dalam pekerjaan yang sesuai. Nah, yang berikutnya adalah kriteria penilaian kelas. Kriteria penilaian kelas ini terdiri dari validitas, rehabilitas, terfokus, keseluruhan atau komprehensif, objektivitas, dan mendidik. Kemudian ada bentuk-bentuk penilaian kelas. Penilaian kelas dilaksanakan secara terpadu dengan kegiatan belajar mengajar dan dilakukan dalam bentuk-bentuk. Yang pertama ada unjuk kerja. Penilaian unjuk kerja merupakan penilaian yang dilakukan dengan mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan sesuatu. Tugas penilaian unjuk kerja mata pelajaran matematika terdapat dua macam pengamatan, yaitu kegiatan unjuk kerja yang dapat diamati secara langsung dan kegiatan unjuk kerja yang tidak diamati secara langsung. Yang kedua ada proyek dan investigasi. Penilaian ini merupakan kegiatan penilaian terhadap tugas yang harus diselesaikan dalam periode atau waktu tertentu. Tugas tersebut dapat berupa suatu investigasi sejak dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan, dan penyajian data. Yang ketiga ada pengumpulan kerja siswa, atau biasa disebut dengan portofolio. Portofolio adalah kumpulan pekerjaan tugas-tugas peserta didik yang representatif dalam periode waktu tertentu. Dalam pembelajaran matematika, portofolio dapat digunakan untuk menilai unjuk kerja siswa dalam menyelesaikan tugas selama periode tertentu. Yang keempat ada tes tertulis. Penilaian secara tertulis dilakukan dengan tes tertulis. Tes tertulis merupakan tes di mana soal dan jawaban yang diberikan kepada peserta didik dalam bentuk tulisan. Dalam menjawab soal, peserta didik tidak selalu merespon dalam bentuk menulis jawaban, tetapi dapat juga dalam bentuk yang lain, seperti menjawab secara lisan, memberi tanda, mewarnai, menggambar, melakukan sesuatu, dan lain sebagainya. Pembahasan yang berikutnya yaitu merupakan contoh penerapan dari penilaian kelas. Nah, untuk contoh yang pertama itu ada tugas untuk penilaian unjuk kerja. Di sini terlihat ada materi pokoknya, ada mengenai kelas, standar kompetensi, kompetensi dasar, tujuan. Selanjutnya ada tugasnya yaitu lukiskan segitiga ABC sama sisi dengan panjang sisi 5 cm. Selanjutnya ada rubrik penskoran. Rubrik ini untuk menilai hasil kerja dari tugas yang telah diberikan sebelumnya tadi. Nah, ada mengenai tingkatan atau level, kriteria khusus, dan catatan. Nah, untuk yang tingkatan level ini ada 4 atau superior. Nah, pada tingkatan ini ada beberapa kriteria khususnya. Selanjutnya ada untuk tingkatan 3, yaitu memuaskan dengan sedikit kekurangan. Itu ada beberapa juga kriteria khususnya. Nah, ini sambungannya yaitu untuk tingkatan 2 itu atau cukup memuaskan dengan banyak kekurangan, juga memiliki beberapa kriteria khususnya. Selanjutnya itu ada yang terakhir itu 1 atau tidak memuaskan. Nah, juga memiliki beberapa kriteria khusus. Untuk penilaian tugas unjuk kerja tadi, jika menggunakan bantuan dari kartu penilaian akan seperti ini. Nah, pada kartu penilaian ini ada mengenai standar unjuk kerjanya. Selanjutnya ada penilaian dari poinnya ada 4, 3, 2, dan 1 dari beberapa standar unjuk kerja.
Nah, berikutnya ada contoh kedua, yaitu ini tugas untuk penilaian proyek dan investigasi. Kurang lebih seperti contoh satu tadi juga, ada mengenai materi pokoknya apa, kelas atau programnya, kemudian standar kompetensi. Nah, dilanjutkan dengan kompetensi dasar dan tujuan. Dan berikut ini ada tugasnya, yaitu carilah data tentang sesuatu yang telah disepakati oleh kelompokmu. Sajikan data yang kamu peroleh dengan cara penyajian data yang sesuai dengan jenis datamu. Dari data yang kamu peroleh, carilah ukuran pemusatan yang sesuai. Buatlah poster untuk menyajikan hasil proyek. Nah, berikutnya ada rubrik skoran untuk menilai hasil kerja dari tugas proyek dan investigasi tadi. Sama seperti untuk tugas unjuk kerja tadi juga, rubrik penskorannya ada mengenai tingkatan atau level, selanjutnya kriteria khusus, dan ada untuk kolom untuk catatan. Untuk tingkatan levelnya sama seperti sebelumnya, itu tadi ada tingkatan 4 atau superior, dilanjutkan dengan tingkatan 3 yaitu memuaskan dengan sedikit kekurangan, tingkatan 2 yaitu cukup memuaskan dengan banyak kekurangan, tingkatan yang terakhir yaitu 1 tidak memuaskan. Dari beberapa tingkatan tersebut memiliki kriteria khusus yang disesuaikan dengan apa tugas yang diberikan kepada peserta didik. Pembahasan selanjutnya itu mengenai istilah-istilah dari penilaian kelas. Nah, ini ada istilah yang pertama itu yaitu PBK atau penilaian berbasis kelas. PBK ini adalah penilaian yang dilakukan oleh guru dalam rangka proses pembelajaran. Selanjutnya itu ada KKM atau kriteria ketuntasan minimum. KKM ini adalah kriteria paling rendah untuk menyatakan siswa mencapai ketuntasan yang biasa itu ditetapkan pada awal tahun ajaran dimulai. Istilah selanjutnya yaitu kompetensi. Kompetensi adalah seperangkat sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh peserta didik setelah mempelajari suatu pembelajaran, menamatkan suatu program, atau menyelesaikan satuan pendidikan tertentu. Selanjutnya ada kurikulum. Kurikulum yaitu seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Istilah selanjutnya yaitu pembelajaran. Adalah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar, seperti kelas. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Selanjutnya ada istilah ulangan. Ulangan itu adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan, untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik. 3 istilah terakhir adalah yang pertama, ujian. Ujian itu adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan atau penyelesaian dari suatu satuan pendidikan. Yang kedua yaitu ada rubrik penskoran. Adalah seperangkat standar penilaian yang digunakan untuk mengevaluasi kerja siswa dan mengakses kinerja siswa. Yang terakhir yaitu ada kartu penilaian. Kartu penilaian adalah kartu yang digunakan guru untuk menilai kegiatan siswa, yang di dalamnya memuat kriteria-kriteria penilaian atau tahapan proyek yang akan dinilai. Berikut ini adalah beberapa sumber yang kami ambil untuk membuat materi ini. Terima kasih telah menonton video penjelasan dari kelompok kami. Jika ada salah khilaf mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.